FT-nya sejajar, variabelnya FT-nya di bawah mounting. Selanjutnya arah putaran. Arah putaran ke arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, yang ini anti clockwise. Nih. Yang ini clockwise. Itu aja. Lebihnya simple. Kata kuncinya seperti itu. Jadi untuk perhitungan cukup mudah. Kalian menentukan kesetimbangan. Kedua, lihat kondisi FT-nya. Apakah sejajar terhadap U, ataukah di atas U, atau di bawah U. Kenapa kita memperhatikan? Karena itu tergantung daripada arah putaran. Kalau clockwise, nah, ya arah putarannya, arah putarannya lagi. Kalau clockwise, arah tangan sialnya clockwise. Biar nanti bisa positif negatif untuk ke U. Begitu juga untuk anti clockwise atau berlawanan jarum jam, dia nanti positif negatif terhadap titik U. Kecuali mau clockwise, mau anti clockwise, kalau posisi sejajar, FT-nya tidak ada pengaruh. Karena FT-nya kalau kita buat kesetimbangan terhadap titik U, FT-nya 0. Karena tidak ada jarak. Itu aja kesimpulan kata kuncinya. Kesetimbangan, lihat posisi FT-nya, gaya geseknya di atas mounting, di atas U, atau sejajar U, atau di bawah U. Selanjutnya arah putaran. Arah putaran itu tergantung dari FT tergantung dari arah putaran. FT-nya clockwise, putarannya clockwise, ya FT-nya clockwise. FT-nya anti clockwise, FT-nya anti clockwise. Itu aja kesimpulannya. Semua sama. Nanti kesetimbangan terminologinya ya P ini kalian udah tahu gaya tarik, Rn sebagai gaya normal, R radius well, 2V sudut kontak permukaan, mu koefisien gesek, Ft adalah gaya tangensial. Jadi Ft adalah gaya tangensial untuk gesekan pada permukaan blok dan roda. Hanya untuk kalau sudutnya kurang dari 60 derajat, jadi kita langsung masuk mu. Jadi kita asumsi tekanannya seragam. Jadi Ft-nya adalah mu kali Rn, gaya normal. Ya, ini kita tahu torsi Ft kali R, Ft-nya adalah mu R, ini R. Nah, itu aja kasusnya seperti itu. Nah, ini line tangential breaking, base stroke, curve O. Nah, berarti dia posisi pada titik O. Nah, bisa dilihat seperti ini. Case 2. Nih, yang ini saya bilang, yang ini di bawah, yang ini anti clockwise, maka Ft-nya ini.
Kalau searah jarum jam, clockwise rotasinya FT-nya ini. Ya, tinggal kita ambil ini kesetimbangan. Sigma momen di O sama dengan 0. Ya, ini hasilnya. Rn kali E. P kali L. Fr kali A. Jadi udah tahu, tinggal masukin aja. Ini FT kali A. Udah. Masukkan FT-nya ini A-nya, maka harganya didapat Rn kali P. Maka Rn sebagai ini, torsi adalah F kali L. Inilah hasilnya. Itu kasus 3. Kasus 2. Kasus 3 di atas. Nih, di atas. Nih. Clockwise, berarti FT-nya. Anti clockwise. Ini FT-nya. Nah, tinggal sama. Dua-dua ini kita masukkan sigma momen. DO sama dengan 0. Ya, tinggal masukinnya. FTA, RNE, PL. Sama, tinggal mencari positif atau negatif. Maaf, ya, yang sini positif atau negatif aja. Jadi tinggal menentukan arah daripada FT-nya. FT-nya kalau sini kita positif, kalau sini negatif. Atau sebaliknya, kalau sini negatif, sini positif. Jadi ini untuk menentukan sigma momen aja. Nah, sama seperti ini. Nih. Jadi semua hampir sama. Nih. Jadi kita masukkan harga-harga yang sudah ada. Baik, kita, nah itu salah satu saya ngambil dari buku yang aslinya. Sekarang kita lihat kondisi yang di e-learning. Yang saya coba materinya ya sebisa mungkin aja, semampu saya menerjemahkannya atau apapun namanya. Nah, seperti ini. Inilah kira-kira pengantar membuat perhitungan rem. Baik, ini di e-learning materi 10. Jadi ini adalah rem. Rem atau brake. Jadi adalah satu unit yang bekerja untuk memperlambat putaran dengan tahanan gesek, bahkan untuk menghentikan putaran. Nah, jadi itu untuk menghentikan putaran. Proses rem adalah menyerap energi kinetik. Nah, ini yang saya bilang tadi keren. Ini banyak kalian lihat aja nanti operatornya kalau kalian nanti ke kunjungan ke PLTA. Nah, keren ini ada PLTA biasanya. PLTA saya pernah lihat, karena kenapa saya rekomendasi PLTA, karena pernah nganter mahasiswa ke PLTA sepanjang bangunan horsepower-nya itu ada kren semua. Jadi pengangkatan alat-alat itu menggunakan kren. Nah, conveyor ini biasanya di PLTU untuk batu bara. Nih, jadi bisa memperlambat untuk kecepatan daripada conveyor. Nah, ini biasanya kalian yang gunakan ke pembangkit. Dalam perencanaan kapasitas pengereman tergantung tekanan unit
Nih. Koefisien gesek, ini material. Kecepatan. Luas. Nah, kalau luas ini udah standar. Atau kapasitas panas, ini bisa kalian buat cooler. Nih. Kalau yang sifatnya kontinu bisa dibuat cooler. Jadi ini yang kalian bisa lakukan kalau kalian nanti sudah bekerja di pembangkit. Jenis rem, ada yang blok, sepatu, dan ada yang sabuk. Ada yang expanding. Expanding ini sama dengan rem blok, tapi yang ini dari luar, kalau ini, jadi kalau yang ini, drumnya seperti ini, dia ada menekan sini, ini expanding. Kalau yang ini drum, dia ditekan sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini expanding. Ekspansi maksudnya tekanan. Jadi ada F-nya tekan, mengembang, ekspansi. Yang ini menekan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini rem blok. Diperhatikan kalau ini clockwise. Kalau ini si counter clockwise. Jadi yang ini sejajar. Sejajar titik. Oh, berarti FT-nya 0 kalau dibuat keseimbangan. Nih, kalau lihat hitungannya seperti ini. Ya, P tadi gaya yang diberikan pada tuas. Rn gaya normal. E radius. 2pi sudut kontak. Mu koefisien gesek. Ft gaya pengereman atau gaya gesek yang bekerja pada kontak blok. Nih, untuk sudut kontak 60 derajat, maka diasumsi tekanan normal adalah uniform, seragam. Maka gaya tangensial, gaya normal kali gaya gesek. Torsi yaitu tangensial kali gaya gesek. Tangensialnya adalah ini, yang R-nya adalah ini. Nih kasus 1. Kasus 1 sejajar. Sejajar. Nih. Clockwise. Berarti Ft kali 0 karena dia sejajar. Maka kita melakukan suatu pertemuan titik 0 melalui titik 0, maka sigma momen di O sama dengan 0. Maka Rn kali E. P kali L. Ada juga nih, Ft kali 0. Ya, boleh. Ditambah Ft kali 0. Jadi sini Ft kali 0. Ya, jadi nggak perlu kita masukkan. Dengan demikian, kita dapat Rn-nya. Torsi ini F, ini F, Fn-nya kita masukkan dengan harga Rn P kali L, maka dapat harga torsi pengereman. Ini berlaku juga putaran berlawanan jarum jam. Kenapa berlawanan jarum jam sama? Karena Ft kali 0 sama dengan 0. Baik searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Jadi simpel ini pelajaran ini. Nah, kalau
kasus 2. Pengereman di bawah. Nih, di bawah. Nih. Ini clockwise. Ini counter clockwise. Nih, berlawanan jarum jam. Ini searah jarum jam. Yang tinggal mencari yang ini ke sana, yang ini ke sana. Itu aja. Tinggal untuk sigma momennya aja. Sigma momen, nah, tinggal masukkan sigma momen di U sama dengan 0 ya. Ft kali A, P kali L, Rn kali E. Maka dapatlah persamaannya seperti ini. Nih. Yang ini besarannya P kali L atau Ln agak-agak ini. Ya, torsi kita tahu F kali R. Ini F, ini Rn-nya ada, masukkan ini Rn, kali mu, kali R, maka didapatlah harganya ini. Torsinya. Kasus 3. Jadi ada 3 kasus. Di atas, nih, di atas nih. Di atas titik O. Yang ini clockwise, yang ini berlawanan counter clockwise. Dengan menggunakan sigma momen di U, yang Ft kali A, yang P kali L, yang Rn kali E. Tinggal perhatikan arah putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu aja. Nih. Untuk searah jarum jam, Rn kali E, P kali L, Ft kali A. Ya, jadi didapat harganya seperti ini. Nenek bilang sama nenek dah. Coba bilang sama nenek dah. Nanti punya Deme. Kenapa ada pertanyaan ini? Ini kan mau minum obat, mandi, mau tidur. Kenapa Iwan? Ada pertanyaan? Nomor absen 13. Iwan ada pertanyaan, Wan? Ada pertanyaan, Wan? Nomor Iwan, ada pertanyaan? Iwan Saroni. Salman, ada pertanyaan? Tidak, Pak, ngasih tahu. Kayaknya si Iwan ininya, Pak, mikir kepencet kali, Pak. Oke. Oh, berarti enggak apa-apa. Berarti boleh saya lanjut? Silakan, Pak, lanjut, Pak. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, balik. Dikira ada pertanyaan. Nah, ini searah jarum jam. Searah jarum jam mau berlawanan jarum jam itu sama. Sigma momen. Cuman positif negatifnya aja. Nilainya juga nggak ada pengaruh. Cuman hati-hati aja. Kalau yang searah jarum jam mau positif, berlawanan jarum jam negatif. Gitu aja. Untuk mencari P, Rn, Ft, itu aja. Saya bilang tadi, ini pelajarannya cuma menerapkan kesetimbangan. Nah, itu aja. Skala prioritas, lihat Ft-nya. Di atas atau sejajar atau di bawah momen. Selanjutnya, Ft arahnya tergantung dari arah putaran. Kalau arah putarannya berlawanan jarum jam, berarti Ft-nya berlawanan jarum jam. Begitu juga untuk Ft
putaran searah jarum jam, berarti Ft-nya searah jarum jam. Itu aja, semua sama. Ini contoh aja, searah jarum jam, ya ini sama. Putaran untuk berlawanan ya sama. Torsinya sama. Cuman itu aja, hati-hati aja mencari arah aja. Jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa didapat Rn nih. Maka Rn-nya dapat ini. Tujuan Rn ini untuk apa? Untuk Ft. Karena Ft adalah Rn kali mu. Masukkanlah Rn ini. Masukkanlah mu-nya. Masukkanlah R-nya. Jadi ini nih. Ini sebagai Rn, mu-nya ada, R-nya ada. Inilah torsinya. Ini cuman ngerapin rumus saja. Untuk berlawanan, ya Rn kali X, Ft kali A, P kali L. Ya, dengan dapatnya harga ini, maka dapatlah harga Rn-nya. Dengan harga Rn, kita masukkan, nah harganya sama ini. Ini harga sama nih, perhatiin ini nih. Ini dengan ini. Mu ada, P ada, L ada, R ada, X ada. Yang membedakan ini aja. Nih. Nih. Jadi ini min, ini plus. Jadi perlawanan jarum jam ini aja. Perlawanan positif searah negatif. Udah. Nah, selanjutnya kalau 2pi lebih besar 60 derajat, maka di sini ada koefisien ekivalen. Mu ekivalennya adalah ini. Ini khusus untuk 2pi-nya di atas 60 derajat. Jadi kalau kurang dari 60 derajat, ya mu-nya biasa. Kalau lebih besar, mu-nya mu ini. Besarnya adalah mu sin theta 2pi plus sin 2 theta. Ini aja, udah semua sama. Jadi nggak problem. Ini contoh soal. Ini di atas. Di atas. Nih, jadi ini ke sini, P ke sini, Rn ke sini. Nah, udah. Jadi kalau ini mau positif, ini negatif. Atau kalau ini negatif, ini positif, ini positif. Itu aja bedanya. Langsung masukkan ini. Nah, oh ini ada. Sudut kontak 90 derajat. Berarti pakai mu. Yang tadi. Mu, berapa mu? Yang ini ada rumusnya tadi. Sin theta, nah, iya. Sin theta 2 theta plus 2 sin theta. 2 theta plus sin theta. Ini. Sin 2 theta. Ini sin 2 theta. Pakai mu-nya ini. Karena di atas 90. Ini daya. Ini koefisien, nih, ini mu, masukkan mu-nya. Jadi dianggap mu 90 derajat, 2 radian,
Ini harga mu-nya. Jadi Rn-nya mu kali Rn 0,385 kali Rn. Ini dengan sigma momen di U 700 250 tambah 200. Ini 200 250 kali ini. Ini Ft kali 50. Ini Ft, ini 50. Fn kali 200. Ini Ln, ini jarak sini 200. Maka didapatlah besaran Ft didapat 670. Masukkan Ft 670, radiusnya 250, diameternya 250, radiusnya 125, torsi dapat. Ya udah. Itulah torsinya. Ini contoh soal, ini sama. Cuman arah beda aja. Ya ini. Ini 260. Tak. Ini 80. Dari sini ke sini 80. Oh, radius ya, radius 160. Ini 40 berarti. Ya. Radius 40. Ini 200. Ini 60 berarti 200 kurang 160. Dapat 40. Oke, ini 40. Udah dari gambar ini kelihatan. Ini 40. Ini 750. Ini Rn 350. Ya udah. 600 kali 750. Rn kali 350. Ft kali 40. Udah. Jari-jari ya 80. Kelas AB 0. Nih, di poros kaku. Tentukan torsi. Gaya horizontal 60 ditetapkan pada titik B. Ya udah, kita masukkan. Rn udah dapat 40 derajat, berarti kurang dari 60 derajat ya. Udah dapat. Rn 360, Ft yang 40 tadi, ini P kali 750 tadi. Maka dapat Ft ini. Ft kali mu dapat Rn. Maaf, Rn kali mu dapat Ft. Jadi Ft ini dapat torsi. Simpel kok, udah nggak ada cerita ini, cuman kalian sigma momen, perhatikan posisi atas, bawah, atau sejajar. Ini posisi, jadi ini 1, 2, 3, Rt sama dengan arah putaran. Ini aja, nggak ada lain. Simpel berarti pelajaran
untuk ini. Ini untuk sabuk. Minggu depan kita masuk sabuk. Sebelum kebiasaan saya, sebelum ada latihan soal, silakan kalau ada pertanyaan. Karena elemen mesin, magtek itu enggak banyak cerita, malah banyak latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya terima. Boleh kalau malu-malu boleh di-chat. Di chat di Gmail atau di sounding di Gmail atau di chat di Gmail. Masih malu-malu bertanya nggak sama teman, boleh di chat di WA. Masih malu juga, silakan japri kalau ada pertanyaan. Nah, udah, itulah yang saya bisa bantu kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Boleh di sounding di email atau di chat atau di grup. Masih malu sama lihat teman nanya, silakan di japri pertanyaan. Jadi kesimpulan apa? Ini cuma mengaplikasikan kesetimbangan. Hati-hati lihat posisi FT aja, apakah di atas di bawah. Karena dan arahnya ya kalau nggak ada gambar ya lihat arah putaran. Kalau putarannya ke kanan, ke arah jarum jam, begitu juga arah FT-nya, arah tangan sialnya. Kalau berlawanan begitu juga. Jadi simple. Jadi hanya menerapkan kesetimbangan aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Wah, kayaknya nggak ada pertanyaan. Ya sudah, saya nanya aja nih. Nih, pertanyaan saya aja nih. Kalau nggak ada pertanyaan, gantian saya yang nanya. Jadi soal itu kalau ada 700 ya mungkin jawab Pak ini bisa 699 atau 6 berapa lah pokoknya. Nah, simpangannya kecil lah kira-kira. Udah mendekatin 700. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau saya tunggu pertanyaan baik di Japri maupun di grup ataupun di email.